Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sore ini kelas legal translation ya. Legal translation ya. Saya belum sempat menerangkan tentang pilihan ungkapan resmi yang pernah saya share. Jadi saya akan berikan keterangan di sini, gitu ya. Jadi untuk pilihan ungkapan resmi, gitu. Jadi ini bagian nanti yang satu. Bagian yang akan saya terangkan ini merupakan bagian yang akan tampil di bagian opening complimentary yang ada biasanya di paragraf pertama dari sebuah surat ya, terutama surat bilateral atau surat antar dua negara seperti itu. Gitu ya. Ya langsung saja di sini pada bagian pertama yang adalah pernyataan untuk suatu kehormatan atau kegembiraan menyampaikan ucapan selamat, gitu ya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kalau kita bicara tentang legal translation, maka kita akan banyak berbicara tentang bahasa Inggris yang genre-nya beda. Kenapa genre-nya beda? Karena dia banyak diinfiltrasi atau berhubungan dengan bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Latin, gitu, yang dipakai bersamaan. Seperti itu. Ya, jadi dia akan berbeda. Ada bahasa Inggris yang misalnya dengan pola-pola bahasa Perancis yang sama seperti bahasa Indonesia, seperti itu ya. Nah, kalau inti dari menerjemahkan legal translation atau terjemahan hukum itu adalah pada diksinya atau pada pilihan kata yang pertama ya. Artinya semakin jarang kata itu digunakan oleh orang-orang secara umum, maka semakin formal dia, gitu ya. Formal dia. Makanya kita lihat di sini, I'm greatly pleased to convey to you, gitu ya. Sebetulnya kenapa misalnya kata please ini kan kenapa nggak pakai saja kata happy, gitu ya? Kenapa nggak pakai kata happy aja? Ya, kenapa? Karena ini untuk menghindarkan bahasa ini terdengar seperti bahasa pasaran, gitu ya. Karena kan pada saya terangkan di pertemuan tentang bahasa hukum ya, bahwa bahasa Inggris dulunya nggak dipakai dalam praktek praktisi hukumnya, karena dianggap bahasa Inggris merupakan bahasa lingua franca atau bahasa perdagangan, bahasa pasar, bahasa yang ya banyak digunakan orang ya, jadi dinilai tidak level. Oleh itu mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Prancis dan lain-lain seperti yang kita sudah bahas ya. Maka setelah Inggris menguasai dunia, Inggris mengklaim balik ya bahwa udahlah pakai bahasa Inggris gitu kan. Lo lihat dong bahasa gue ada di mana-mana nih. Gitu. Akhirnya digunakanlah bahasa Inggris meskipun bahasa-bahasa yang sebelumnya sudah terlanjur kuat. Jadi digunakanlah bahasa itu bersama-sama gitu ya. Seperti kata private and confidential. Private itu adalah bahasa artinya rahasia, confidential juga artinya rahasia ya. Artinya dipakai dua-duanya. Bedanya ada yang dari Inggris, ada yang dari Prancis, ada yang dari Belanda, ada yang dari bahasa Latin ya, dipakai dua-duanya. Jadi intinya adalah jangan cari bahasa atau diksi atau pilihan kata yang pasaran gitu ya. Makanya di sini saat Anda menerjemahkan dalam konteks ini Anda butuh yang namanya thesaurus. Thesaurus itu sama kayak kamus biasa ya, cuman kamus ini memuat tentang sinonim kata dan antonim kata. Gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah Anda menerjemahkan dalam bahasa umumnya mungkin bunyinya I'm happy to say this. Gitu kan? Bahasa umumnya mungkin akan seperti ini ya, bahasa seperti ini. Ya nggak apa-apa kalau misalnya Anda menerjemahkan bahasa ini pakai bahasa Inggris umum dulu, silakan saja seperti ini gitu ya, boleh saja. Nanti baru dilihat ini bahasanya pasaran atau tidak. Kalau memang
artinya bahasa pasaran, maka Anda perlu thesaurus untuk menemukan sinonim yang membuat dia tidak membuat dia menjadi formal, ya, membuat dia menggunakan kata yang jarang digunakan. Sekarang kata happy dengan please lebih sering mana digunakan? Happy, sir. Happy, Pak. Happy. Oleh karena itu happy menjadi less formal than pleased. Jadi pleased rules, gitu ya. Kata please inilah yang menang, gitu ya. The same goes for kata misalnya bedanya to convey dengan to say. Mana yang lebih sering digunakan? Tentunya adalah say, kan, ketimbang convey, gitu ya. Oleh karena itu ya convey inilah yang menang, yang digunakan. Ya, say ini tidak dikatakan, gitu ya. Jadi itulah inti dari menerjemahkan, cari kata yang tidak pasaran, gitu ya. Kenapa cari tidak pasaran? Ya, jangan pasaran dong. Gitu. Kenapa nggak boleh pasaran? Karena bahasa hukum adalah bahasa yang digunakan sama ketika kita berhubungan dengan Tuhan, gitu ya. Karena kita hukum itu hadir atas nama Tuhan, gitu ya. Dalam persidangan pun juga Tuhan hadir melalui hukum, gitu ya. Tuhan tidak hadir secara langsung, secara fisik. Jadi bahasanya nggak boleh sembarangan, gitu ya. I'm greatly pleased to convey to you. Lalu it gives me a great pleasure to extend to you. To extend sama dengan bersinonim dengan convey, ya. Iya. I have the distinct honor. I have the distinct honor. Iya. Ya mungkin distinct ini bisa saja disamakan dengan misalnya dengan ya big honor, gitu ya, atau misalnya ya great juga bisa, gitu ya, atau misalnya huge honor atau bla bla bla, gitu ya, bla bla. Tapi di sini menggunakan distinct honor, ya, distinct honor. Jadi itu hanya untuk menghindari dia dikatakan pasaran. Oke, di tempat saya lagi ajan, kita break 5 minutes ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Iya, oke. Pak. Yes, Yes, sir. oke, sir. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, lalu yang D ini, I have the great pleasure of conveying to you. Sama ya. Lalu it is a distinct pleasure for me to congratulate you. I take a great pleasure in conveying to you. Lalu I have the honor and pleasure of extending to you. And then I'm happy to learn that. Kalau Anda tanya, Pak, tadi kok happy pakai pleased, Pak? Kok ini pakai happy juga, gitu ya? Ini gaya, ya, gaya. Paling tidak, kalau misalnya happy itu memang dikatakan Anda nggak mau ganti, paling tidak ada bagian lain yang dibuat formal, gitu ya. Jadi dia nih happy-nya tidak lebih baik dari pleased, gitu ya. Tapi sebetulnya learn ini adalah itu sama aja dengan to know, gitu kan ya, sama dengan to know seperti ini, gitu ya. Tapi dia tidak gunakan kata know, tapi menggunakan kata learn, ya. Learn artinya itu lebih dalam artinya sama dengan know, tapi dalam konteks ini lebih formal, gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada upaya untuk membuat itu lebih formal dari bahasa Inggris kebanyakan, bahasa Inggris secara umum, gitu ya. Lalu yang E, my wife and I are greatly relieved and pleased to learn that. Ya. Ini ya, my wife and I. Kalau misalnya orang Barat pasti dia nggak mungkin I-nya duluan, nggak mungkin. Pasti yang artinya I-nya belakangan dalam konteks ini ya, selalu. Lalu yang ke J, it is with great personal pleasure that. Ya. Nah, jadi dari sini aja, dari A sampai dengan J itu Anda sudah pasti bisa melihat bagaimana
bunyinya sih bahasa hukum seperti apa gitu ya. Jadi memang gaya-gaya seperti ini hanya ada di bahasa hukum ya, bahasa hukum seperti bahasa-bahasa yang formal. Kalau orang boleh mengatakan rasanya gitu ya, kalau misalnya kasarnya banyak yang bilang, kalau orang non linguistik bilang bahasa Inggris tingkat tinggi gitu ya. Bahasa Inggris tingkat tinggi. Ya betul juga, nggak salah juga kalau dibilang bahasa hukum bahasa Inggrisnya bahasa Inggris tingkat tinggi, karena bahasa Inggris yang tidak lazim digunakannya. Dari diksinya, dari kosakatanya, dan dari bahasa-bahasa yang lain, infiltrasi bahasa-bahasa lain, strukturnya, susunan kalimatnya berbeda, itu yang membuat dia menjadi dikatakan bahasa Inggris yang kelas tinggi gitu ya. Nah itu yang bagian pertama, untuk menyatakan suatu kehormatan atau kegembiraan ya, menyampaikan ucapan selamat. Yang kedua, untuk menyatakan kesedihan atau keterjutan atau keprihatinan ya. Ini yang pernah kita bahas waktu itu ya, tentang bagaimana menyatakan sesuatu yang tidak mengenakan gitu, mengenakan. Kemarin kita membahas tentang kata sadden gitu ya. Shock sih wajar lah ya, shock udah orang sering sekali digunakan ya. I was shocked and saddened. Was ini dia sebagai auxiliary verb ya, was shocked and was saddened menjadi verba gitu ya. Tapi shock id pada dasarnya dia past participle. Past participle, I was shocked, past participle dia sebagai adjective, shock. Ya, shock ini sebagai adjective di sini, saddened juga sebagai adjective. Cuman lucunya, sebetulnya kalau kita bicara mengatakan sad, ya, sad itu sama dengan adjective. Ya. Kalau kita bicara sadden, itu sama dengan verb. Ya. Saat kita bicara sadden, itu kembali ke adjective. Gitu ya. Jadi ini sad, adjective, sadden, verb, sadden kembali ke adjective. The question is, repot amat Pak, kenapa nggak langsung aja pakai, kalau emang sama-sama adjektif, pakai ini saja. Tapi tadi kepada konsepnya, kalau kita pakai kata sad saja, maka itu menjadi suatu yang umum, gitu ya. Jadi agar dia tidak terdengar umum, bentuk tidak umum, maka dibuatlah seperti ini, sadden, gitu ya. Dan kalau misalnya Anda perhatikan, saya rasa Anda belum pernah menggunakan kata sadden selama Anda menggunakan bahasa Inggris. Seumur hidup Anda, gitu ya. 1001 lah yang pernah menggunakan itu. Ya karena memang tadi bahasanya tidak umum, gitu ya. Harus tidak umum. Yang bagian B, deeply shocked by the tragic news of the appalling accident that bla bla bla. Jadi Anda jangan lihat hanya diksinya saja, tapi gayanya gimana sih dia nulisnya? Gaya penulisan seperti apa? Gitu ya. C. I was shocked to learn of the devastation. Ya, dia pakai kata devastation ya. Nggak menggunakan kata the destruction atau yang lain-lain, ini dia pakai devastation. Devastation padahal bersinonim dengan destruction ya. Tapi dia mencari yang tidak umum. That resulted ya. Resulted from. Resulted ya, lebih baik ketimbang cause. That caused it ya. That caused it from by ya, ya. Itu mencari yang tidak umum. Day I was greatly saddened to learn of blah blah blah. Okay. It was deep sorrow that I learned of the passing away of. Ini ya. Sekalipun kemarin juga sudah kita bahas ya, saat kita bilang misalnya duka yang mendalam gitu ya. Duka yang mendalam, sorrow ya, sorrow, grief itu duka. Duka yang mendalam ya. Itu duka yang mendalam, duka mendalam. Sebetulnya kata mendalam itu bukan suatu kata superlatif, bukan gitu ya. Bukan superlatif, bukan yang artinya, kalau superlatif kan terdalam kan ya. Kalau misalnya dalam, lebih dalam, terdalam. Kalau luka yang mendalam berarti dia bukan superlatif ya. Tapi dalam bahasa Inggris ya, Anda harus tempatkan itu dalam bentuk superlatif seperti ini. Bukan mutlak ya, tapi suggested, strongly suggested. Anda gunakan itu dalam bentuk superlatif untuk menunjukkan betapa pedulinya gitu ya. Seperti itu ya. Of the passing away of.
Passing away artinya apa? Meninggal. Meninggal. Ya? Pak. Meninggal. Ya kemarin kita lihat lagi ya, ini konteksnya juga passing away. Kalau misalnya died, boleh nggak Pak? Lihat konteksnya ya. Kalau misalnya katakanlah seperti kemarin surat yang pertama itu, kita menggunakan kata died boleh. Karena kalau kita bicara passed away itu adalah meninggal. Artinya meninggal on a nice bed. Di ranjang yang empuk gitu ya. Ranjang yang menyenangkan, matinya wajar. Kalau matinya tragis, mungkin karena gempa bumi ya, atau banjir bandang atau bencana-bencana alam yang lainnya, atau mungkin meninggal karena bom terorisme gitu ya, itu juga artinya matinya nggak wajar ya, itu bisa menggunakan kata died saja yang artinya tewas gitu ya. Jadi nggak harus pakai pass away. Kalau mati kan tuh binatang Pak ya, mati itu binatang ya. Ya mati binatang kan ya, yang enggak. Kalau dalam bahasa Indonesia iya, kalau mati umumnya untuk binatang. Sebetulnya kan kalau secara bahasa ya mati bisa untuk manusia dan bisa untuk hewan kan gitu ya. Makanya disebut dengan kematian. Kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian kakaknya, enggak dengan kemeninggalan ayahnya. Kemeninggalan enggak ada kata itu ya. Seperti itu. Okay. F, we are profoundly grieved to learn of the blah blah blah. Profoundly sama dengan deeply ya. Grief itu tadi sedih ya, very sad. G, I have been deeply saddened to learn of the passing away of. Okay. H, it is with great shock and deep sorrow that I learned of the demise of. Demise itu sebetulnya sama dengan passing away gitu ya, tapi kalau misalnya demise itu pasti lebih tepatnya mangkat ya. Kalau raja itu demise, mangkat. Artinya bedanya apa ya? Kalau demise itu pasti ada warisan, tanda kutip ya, demise. Ada yang ditinggalkan secara material ya, secara material. And then E, I was shocked to learn of the passing away of, itu oke lah. J, I was deeply saddened and regretful to learn the untimely demise of. K, it was with utmost grief. Ya, utmost grief. Utmost ya, mungkin mau mengatakan utmost dengan biggest grief atau misalnya apalah ya, dikata utmost. Ya, sama seperti misalnya karena belajar ya, gitu. Yes sir, I'll do my best, gitu ya. I'll do my best. Itu bahasa Inggris umum gitu ya. Mungkin di sini best itu bisa digantikan dengan utmost. I'll do my utmost, bisa ya untuk bahasa hukum. Untuk menggantikan kata best, I'll do my best, seperti itu. I was shocked and profoundly grieved to receive the news that it was with profound regret that I learned of the news of. Okay. Oh, it is with great sorrow that we reached Mr. bla bla bla. Ini ya, disease nih, disease. Ini sering salah nih ya. Disease itu yang artinya disease itu yang meninggal ini. Ya disease. Ini dibacanya dengan disease, disease ya. Disease. Kalau yang penyakit itu ya, disease ya. Disease itu dibacanya dengan z. Ya, mungkin sering salah nih. Disease. Disease artinya meninggal, mati. Kalau disease itu penyakit, ya. Jadi jangan misalnya he has disease, mati dia sudah mati. Padahal maksudnya adalah dia punya penyakit, he has disease ya. Sh and je is different. And then I have learned with concern that your medical team has advised you to refrain from your work. To refrain to suspend, menunda apapun itu from your work. Concern, okay, has advised you to refrain from your work.
P, I was with deep concern that I learned of nih terorisme ya, learn of bla bla, deep concern ya. Ini ini pakai deep concern. Saya lebih menyarankan ini menggunakan superlatif. It was with deepest concern gitu ya. And Q, I was with a deep sense of outrage. Nah, dia menggunakan kata outrage, bukan menggunakan pakai mungkin anger gitu ya, atau mungkin fury gitu ya. Tapi dia memilih kata outrage. Ya, outrage itu lebih baik, lebih kalau anger itu kan lebih umum ya. Ketimbang fury, ketimbang outrage. Outrage yang paling tidak umum. Jadi dia digunakan. I was stunned and greatly saddened upon receiving the news of. Kalau stun itu terpana, mungkin kalau bahasa umumnya Anda bilang dengan speechless ya, speechless gitu ya, terpana ya. Tapi kita gunakan stun ya, karena lebih formal. Berikutnya untuk menyatakan penilaian atas keberhasilan seseorang menduduki suatu jabatan. Your election is evidence of the trust and confidence the people of, let's say, Indonesia have in you and your leadership. Election. Your election maksudnya terpilihnya Anda, ya, your election, ya, terpilihnya Anda adalah bukti, kepercayaan ya, kepercayaan nih, trust and confidence, trust kepercayaan, confidence juga kepercayaan, dipakai dua-duanya karena ini bahasa hukum. Ya, dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggris umum itu pasti disalahkan menjadi kalimat yang inefektif, tapi ini bahasa hukum berbeda ya. Your assumption to this significant assignment is a well-deserved tribute to your achievement in the service of your country. Assumption to this significant assignment pengangkatan ya, assignment pengangkatan is a well-deserved tribute ya. Lalu di sini to your achievement in the service of your country. Service itu artinya pengabdian, mengabdi kepada negara. Ya. Say your election to this high and important office is truly well-deserved affirmation. Pengakuan, affirmation, recognition, gitu ya, of your excellencies, inspired leadership and sagacity. To this high and important office, bukan berarti kantornya tinggi dan penting, bukan ya. Office di sini bukan kantor ya. Office di sini adalah jabatan. Office ini adalah position gitu ya. Posisi jabatan, bukan office di sini, bukan kantor. Jadi jangan dikatakan to this high and important office, kantor yang tinggi dan penting ini, tidak. Office adalah jabatan. Yang di your victory in the elections is a manifestation of the confidence, merupakan bentuk atau perwujudan dari kepercayaan ya masyarakat orang Indonesia, people of Indonesia, let's say, in your leadership. Your election as president undoubtedly manifests the confidence reposed in your wisdom and ability to guide the nation toward prosperity, untuk membawa negara menuju kemakmuran ya. If your election to the highest office. Nah, tadi yang di sini adalah high office ya, high office, jabatan tinggi gitu ya. Kalau di sini menggunakan highest office ya. Hati-hati. High office dengan highest office berbeda. Kalau jabatan tinggi dengan jabatan tertinggi berbeda. Tentunya kalau kita jabatan tertinggi, tentunya kita bicara jabatan yang tertinggi pada konteks itu. Kalau konteksnya negara, maka negara Indonesia kan ya, negara Indonesia, maka yang tertinggi adalah presiden, gitu ya. Kalau negaranya Inggris, paling tinggi adalah perdana menteri, gitu ya. Kalau misalnya mungkin Brunei itu adalah sultan. Jadi highest office tergantung konteksnya di mana dia, gitu ya, highest office. Your election to the highest office in the manifest the confidence with which the elected representative of the people have you in your leadership. Ya. Lalu yang G, your appointment is testimony of the trust and confidence the president. Ini gampang.
The election into the high office demonstrates the confidence and trust of people of Indonesia, let's say, have in you. Decisive victory, you won in the president election. Decisive victory, ya, decisive victory itu kemenangan telak ya, kemenangan mutlak ya, kemenangan dengan nilai yang besar timbang pesaingnya. In the presidential election, aptly demonstrate the immense trust, immense, very huge trust of the people repose in your leadership, and also their confidence that you will guide them successfully on the path of peace and progress. On the path sama dengan toward menuju ya, toward menuju perdamaian dan kemakmuran, progress. Your unanimous re-election as president for further 5 years is evidence of the trust and confidence of people of. Unanimous re-election, unanimous ya. Maksudnya dia untuk menunjukkan bahwa unanimous decision dalam tinju itu, pertandingan tinju atau boxing ya. Unanimous decision artinya menang angka gitu ya, menang angka gitu ya. Tapi kalau di sini your unanimous re-election gitu ya. Unanimous berarti bisa juga menang angka, bisa juga tanpa nama. Kenapa tanpa nama? Karena kita bicara election. Election itu kita hanya punya suara, tidak punya nama. Ya, jadi kami Andrian pilih yang mana presidennya gitu ya. Anda pilih yang mana, itu unanimous. Okay, we all know that only the best sons and daughters. Ini ketika saya menerjemahkan ini kira-kira son and daughters ini, sons and daughters of the country artinya apa ya? Dalam bahasa Indonesia. The best sons and daughter of the country, kira-kira apa artinya? Putra-putri bangsa. Ya, putra-putri ya. Putra-putri bangsa ya, bangsa. Ya. Ya betul, putra-putri bangsa ya. Saya dulu ketika menerjemahkan ini nggak dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Ketika saya menerjemahkan putra-putri, ini apa ya gitu ya. Gimana ngomong nih putra-putri bangsa, gimana ngomongnya gitu ya. Ternyata ini dengan son and daughters. Saya jadi ketawa sendiri. Kenapa ketawa sendiri? Kadang-kadang begitu ya. Tatkala kita pikir itu akan menjadi rumit, ternyata terjemahannya mudah gitu ya. Sekali kita berpikirnya mudah, ternyata terjemahannya rumit gitu ya. Putra-putri apa gitu ya. Itu saya udah rumit banget mikirnya. Ada cuman sons and daughters ya. Kalau nggak berpengalaman juga Anda akan sangat ragu menerjemahkan putra-putri Indonesia gitu kan dengan sons and daughters of Indonesia. Itu pasti Anda ragu, termasuk saya gitu ya. Jadi itu pentingnya pengalaman dalam menerjemahkan, dan kelas ini juga akan menjadi pengalaman ya, karena apa yang saya sampaikan di sini umumnya adalah apa-apa yang saya jalani gitu ya, yang saya jalani sebagai praktisi penerjemah gitu ya. And your appointment most certainly fulfills this criteria. And I cannot say it came as a great surprise to me, and I know of the great job you have been doing for the country. Kriteria, lucu ya bahasa Inggris ya. Kriteria padahal jamak loh ya. Kriteria. Kenapa this-nya nggak pakai these ya? Nggak pakai gini. These ya. Jamak ya. Nggak pakai this ya. Ya, karena sudah ini termasuk kata yang mengalami perluasan makna ya. Kalau dulu kan harusnya kalau mau pakai this ya bukan pakai itu ya, this pakai this criterion. This criterion, sorry. Criterion. Ini this criterion atau
these criteria. Ya, karena kriteria itu tunggal, ininya harus tunggal. Ya, kriteria itu jamak, ini harus jamak. Tapi sekarang ya nggak perlu itu. Tetap aja boleh saja Anda mengisinya seperti ini. Sama sepertinya this kriteria boleh saja ya. Oke. Sama seperti misalnya katakanlah Anda menggunakan kata shall atau misalnya yang sama dengan will, paling juga dalam terjemahan hukum aja ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti lebih suka menggunakan kata will ketimbang shall. Padahal sejatinya kalau Anda menggunakan bahasa Inggris, shall and will itu berbeda jauh. Ya misalnya kalau he, see, it pakai he, see, it ya, pakai shall atau pakai will gitu ya. Dewi, Ayu pakai apa? Pakai shall atau pakai will itu berbeda. Ya, tapi sekarang semuanya pakai will. Mau he, she, it, mau pakai they, we, I, you, semuanya pakai will. Nah itu dinamika bahasa seperti itu ya. Itu yang terjadi dengan kata kriteria. Jadi kriteria bisa merujuk pada satu yang tunggal, bisa satu yang jamak zaman sekarang ya. Oke. Berikutnya untuk menyatakan harapan keyakinan yang lebih baik di masa jabatan seorang petinggi negara. It is my profound hope that during the tenure tadi period ya, period atau misalnya service ya, pengabdian atau masa bakti ya, the close and neighborly, ini bacanya apa ya? Yang saya highlight bacanya apa? Ties ya. Ya makanya ya start using that forever gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau anak-anak motor misalnya, anak kampus yang suka punya motor, lo punya kabel tis nggak? Kabel tis. Ya kan kabel ties ya, jangan kabel tis ya. Kalau kita sudah menggunakan bahasa Inggris, maka konsistenlah gunakan bahasa Inggris. Ketika bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia. Jangan kabel tis. Aduh, nggak enak banget gitu ya. Kabel ties ya. Nah, atau misalnya katakanlah, please subscribe. Mana ada subscribe ya kan? Subscribe, bacanya nggak sub tapi subscribe ya, gitu ya, bukan subscribe. Apa? It is my ardent hope that under your leadership will continue to cooperate. Ini bacanya apa nih? Bacanya apa? Cooperate. Good, very good. Ya, itu pada dasarnya dua kata ya pada dasarnya ya. Cooperate, jangan cooperate. Jadi kayak kooperasi, enggak. Cooperate, cooperation gitu ya. Cooperation is like co-pilot. Bacanya cooperate. In the various international forums in our common quest for the realization of more peaceful, just, and prosperous world. Just ini kan sama artinya dengan fair ya. Jadi seperti dalam sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Just and civilized humanity. Bukan fair and civilized humanity. Karena itu bahasa hukum, itu produk hukum, digunakan secara nasional bahkan internasional, yaitu Pancasila. Jadi tidak pakai kata fair. Ya. And see, I wish that under your premiership berarti periode pertama ya, the mature relation existing between our two countries will enhance into a deep mutual understanding relationship. Saya mau nanya nih, apakah Anda tahu bedanya relation ya dengan relationship? Apakah Anda tahu bedanya? Atau sama saja? Relation and relationship bedanya di mana?
Sama aja, Pak. Sama aja. Ada yang Ya, bilang itu berbeda? Kalau sama, kenapa dibuat berbeda ya? Kenapa nggak pakai relation saja dua-duanya? Atau nggak hanya pakai relationship saja dua-duanya? Karena mungkin relation mungkin lebih formal kali, Pak. Ah. ya karena itu Ya, mungkin juga biar bahasa jadi resmi, Pak. sekarang saya tanya, saya tadi siapa yang bicara ya? Akbil ya? Iya, iya, Pak. Saya dan kamu itu ya, yang ada relation atau relationship? Relation mungkin, Pak. Saya dengan Akbil yang ada adalah relation atau relationship? Sekali lagi. Relationship kali ya, Pak? Kenapa? Mungkin relationship kali ya? Relationship gitu. Jadi kalau misalnya di Facebook, kamu dan saya in relationship gitu. Enggak juga sih. Nah, iya. Kan gitu ya, di Facebook kan dikatakan misalnya kalau misalnya ada apakah married gitu kan, apakah bla bla bla, ada juga yang in relationship gitu ya. Bukan in relation kan? Jadi relation dengan relationship itu berbeda ya. Kalau misalnya relation itu tidak ada psychological bond gitu ya. Tidak ada, artinya psychological bond, there is no feelings involved gitu ya. Nggak ada perasaan. Relationship itu menunjukkan ada perasaan. Makanya ketika cowok dan cewek berpacaran dikatakan dia in relationship, bukan in relation gitu ya. Kalau saya sama kamu urusannya kuliah relation gitu ya. Anda dan bos urusannya relation gitu ya. Anda dengan pacar relationship gitu ya. Dengan suami atau istri itu relationship. Jadi itu relation dan relationship itu berbeda ya. Oh, berarti Oke. kalau seandainya relationship itu ada psychological bond-nya ya? Ada. Ya kan misalnya yang menyatukan Anda dengan pacar Anda siapa? Apaan? Duit. Relationship. Ya, relationship kan? Apa yang menyatukan Iya. Anda itu? Apakah duit? Apakah mobilnya? Kan enggak. Penting adalah perasaannya kan? Info, the Iya. feelings gitu ya. Relationship. Jadi intinya ya. Berarti kalau relationship itu ada hubungan doang ya, Pak, cuman nggak ada perasaan. Iya Cuman dong. kalau relationship, ya. Makanya kan disebut dengan, lu sekolah di mana? Public relation kan? Public relation kampus ini, bukan public relationship. Ya nggak ada. Gitu ya. Ya, jadi itu berbeda. Oke, berikutnya. I'm confident that during your tenure, our cordial relation will be fostered. Foster itu ibaratnya diasuh ya, diasuh atau misalnya dipupuk, di-maintain, ya dipelihara, and the historic ties between our two countries will be further strengthened. Gitu ya. Foster, asuh, just like foster parent. Gitu ya. Foster parent berarti orang tua asuh. Gitu ya. And then A, your re-election to the highest office will not only contribute to the further enhancement of the good relation between our two countries, but also strengthen our cooperation in the framework itu purpose ya, purpose, tujuan, atau misalnya goals-nya apa, framework of relation, and then ya enhancement, peningkatan, good relation, hubungan baik ya, good relation between our two countries. Jadi hubungan antara dua negara itu dikatakan dengan relation karena itu tidak menyangkut perasaan kan ya, simply karena pekerjaan gitu ya. Tapi di sini ya, yang C, I wish that under your premiership the mature
The mature, bacanya jangan sampai salah nih ya, mature, bukan mature, ya, mature, ya, mature. Relation existing between our two countries will enhance into a deep mutual understanding relationship. Kenapa ini pakai relationship, Pak? Kalau mutual understanding itu hubungannya dengan para pemimpinnya, pemimpin negaranya. Jadi untuk perasaan. Di sini adalah two countries gitu ya. Seperti itu. Jadi pokoknya kalau ada menyangkut perasaan pakai relationship. Kalau tidak hanya masalah pekerjaan saja gitu ya. Pertalian saja, pertalian biasa itu pakai relation. I'm confident that the close working relationship that our two countries have forged, telah forge itu tempa ya, tempa atau bina atau pelihara sama dengan tadi fostered ya, to promote regional prosperity and stability be enhanced. Stability itu apa artinya ya? Stable dari kata stable itu apa artinya? Stabil, sir. Stabil. Lawan katanya stabil apa? Tidak stabil. Tidak stabil. Itu ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris stable ya, stabil ya, stable. Lawan katanya adalah unstable pasti digunakan. Gitu ya. Itu dari bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa Inggris dan kita nggak pakai kata unstable, misalnya dia stabil ya. Lawan katanya apa? Tidak stabil. Itu mah sama juga bohong ya. Cuma nambahin not semua juga bisa. Normal nggak normal. Gitu ya. Ganteng nggak ganteng semua jadi lawan kata ya nggak gitu ya. Itu lawan kata ya kata ketemu kata, bukan kata ketemu frasa kan gitu ya. Stability. Stable itu adalah tadi ya stabil ya. Kalau dalam bahasa Indonesia stabil lawan katanya adalah labil kan. Stabil, labil. Makanya sana sering bilang tuh ada ababil tuh. ABG labil gitu kan, ababil lawan katanya. Lucu ya. Sama-sama menggunakan bahasa Inggris, root-nya bahasa Inggris, tapi ternyata kita menggunakan bahasa Inggris yang lebih kompleks ketimbang bahasa Inggris atau orang Inggris itu sendiri. Stable, unstable kata bahasa Inggris. Kata bahasa Indonesia, stabil, labil. Nah itu orang katanya. The relation between our two countries have developed over the years, and I'm confident your wise leadership will continue to contribute and maintain peace and stability, blah, 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 blah. In the cooperation among Southeast Asian nation, di antara negara-negara Asia Tenggara ya, Mong itu di antara apa? Minimal 3. Kalau antara 2 itu between ya. Kalau antara minimal 3 itu menggunakan Mong. In the largest stage of international fora, the forum. I'm confident that Your Excellency will greatly contribute to the existing cordial and cooperative relations between our two countries, as well as in our endeavors to make the Asia-Pacific as peaceful, stable, and prosperous region. Over the years, our two countries have been able to explore and to engage in many areas of cooperation which have been mutually beneficial. Saling menguntungkan. You have contributed greatly to the growth of this cooperative relationship, and I'm confident that during your tenure itu period atau misalnya service ya, masa bakti ya, our two countries will broaden, semakin memperluas and intensify, mengintensifkan their cooperation not only bilaterally but also in the context of regional and multilateral forums. Ya. I'm confident that Your Excellency will be able to continue to reinforce, memperkuat the strong bonds, ikatan tadi ya, strong bonds atau ties of friendship which our two countries have already enjoyed. Okay, I'm confident that with Your Excellency at the helm of the government,
The existing core relationship between our two countries will continue to deepen and grow stronger. Nah, itu ya. Nah, berikutnya, menyatakan suatu harapan dapat bekerjasama dengan baik. I look forward to a close working relationship with you in promoting and maintain world peace and order. Ya, tatanan negara, peace and order. And then I look forward to working. Ini hati-hati nih ya. Ini verbanya adalah look forward to. Ini verba. Makanya jangan heran, jangan dikira saya salah ngetik nih. Kok Pak Tommy to diikuti oleh bentuk ing sih? Bukan ya, verbanya mana dulu gitu ya. Verbanya adalah look forward to. Jadi to ini bukan preposisi atau apapun itu. Itu adalah bagian dari verba. Ya, jadi makanya verba nggak bisa ketemu verba. Maka kalau verbanya yang ini look forward to, maka work-nya nggak bisa work, harus pakai ing gitu. Misalnya I like fishing. Like verba, fish itu verba. Jadi I like fish nggak bisa. I like fishing. Kalau I like fish maknanya jadi lain. And then I look forward to. Jadi bacanya jangan I look forward to working closely with you. Enggak. I look forward to working closely. Ya. Bukan I look forward to working. Nggak bisa. Harus I look forward to working closely. Ya. With you in all aspects of our relationship. I look forward to working closely with you in further consolidating and strengthen our two countries' relation. And then E, I look forward to developing a warm and beneficial working relationship with you in our endeavor. Endeavor itu our attempt, our effort, our try to achieve closer ties and better understanding for the benefit of both our peoples. Nah, lo ini peoples kok pakai S ya. Ingat ya, people. Kalau person gitu ya. Ini singular. Person singular. Iya. Menjadi persons. Maka plural. Bisa juga person singular. Itu bisa menjadi people, ya. Ini plural. Seperti itu. Ya. Tapi ketika kita muncul kata people, itu berbeda ya. People itu merujuk kepada cluster atau grup ya. Grup people. Jadi kalau misalnya kita bilang Indonesian people, ya, Indonesian people dibandingkan dengan Indonesian peoples, itu berbeda, ya. Kalau kita bilang Indonesian people, maka kita bicara tentang sesuatu yang utuh, sesuatu yang satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Jadi satu kesatuan itu dalam tanda kurung itu sudah mix, ya. Mix itu seperti melting pot. Kalau Amerika bilang melting pot. Melting pot. Melting pot ya. Tapi kalau kita bicara people, Indonesian peoples, maka kita bicara tentang ya salad bowl atau ya salad bowl atau bicara cluster. Jadi kalau misalnya kita bicara people, bicara mix atau bicara melting pot, ya pot meltingnya lumer kan ya. Kalau misalnya ibaratnya
ada melting pot mix ya. Kalau misalnya Anda membuat jusnya dari pepaya, dari pepaya, wortel dan buah-buahan bermacam-macam buah. Maka saat itu di mix, maka bentuknya atau warna dari buah-buahan itu sudah melebur, tidak terlihat lagi gitu ya. Yang tadinya pepaya itu merah, mungkin tidak merah lagi, sudah bercampur mungkin kecoklatan gitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Itulah Indonesian people. Tapi kalau misalnya Indonesian peoples, maka Anda akan melihat seperti salad bowl ya. Kalau Anda menempatkan salad ya, salad lalu mungkin Anda siram saladnya itu misalnya dengan mayones yang banyak gitu ya. Maka kalau misalnya bowl-nya atau mangkuknya itu transparan, dari bawah Anda masih bisa lihat ada misalnya ada buahnya, pepayanya masih warna merah gitu ya. Mungkin ada buah-buah yang lain masih warna kuning, ada daun-daunannya yang warna hijau, masih terlihat gitu ya. Karena dia cluster, berkelompok-kelompok gitu ya. Jadi ketika Indonesian people berarti kita melihat di Indonesia secara keseluruhan. Tapi kita bicara Indonesian peoples, maka ada orang Jawa, ada orang Padang, orang Manado, kita bicara suku gitu ya. Makanya di sini katakan for the benefit of both our peoples, karena peoples-nya adalah cluster. Ada cluster orang, katakanlah kalau ini bilateral antara Amerika dan Indonesia, ya sudah orang Indonesia dengan orang Amerika. Ya, cluster of peoples. Oke, and then nomor 6. Nyatakan harapan akan kesuksesan ya. Pakai I wish you, 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 I wish you gitu ya. I wish you all the best as you assume. I wish you, okay, I wish you good health. Ini seperti itu ya. Saja. Kalau misalnya harapan itu Anda menggunakan harapan pakai wish ya. Tapi kalau misalnya di sini yang ketujuh menggunakan permohonan doa atau itu menggunakan may atau hope gitu ya. May the Almighty shower His blessing upon the entire planet Ummah. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Saya mau bertanya, Sir. Silakan. Tentang yang tadi yang office itu kan office kantor sama office bisa jadi jabatan ya? Iya. Nah, pertanyaan saya itu kan sesuai konteks. Nah, saya kurang paham Pak cara membedakan konteks yang kita harus pakai office sebagai kantor dan yang mana yang kita harus pakai office sebagai jabatan gitu, kayak cara ngertinya ini maksudnya jabatan atau kantornya itu gimana gitu. Iya. Misalnya tampil di surat ya, tampil di sebuah surat, kan itu dia tampilnya di paragraf pertama ya, karena ini adalah opening complimentary gitu ya. Ucapan selamat gitu, selamat misalnya to the highest office gitu ya. To the highest office. Nanti kan misalnya kalau misalnya dia sudah berhasil menduduki jabatan itu gitu kan. Nanti kan di bawahnya kan ditulis kan kalau misalnya Anda mengucapkan kepada katakanlah presiden yang baru misalnya presiden yang baru misalnya Pak Markum gitu ya, presiden yang baru Pak Markum gitu ya, jadi to the highest office, nanti kan ada addresser, ada addresinya kan, kemarin surat di bawahnya itu pasti Anda kan kepada siapa, pada Anda pasti sudah menyebutkan misalnya presiden Markum gitu kan, presiden Markum, maka di situ akan jelas konteksnya bahwa office di situ hubungannya adalah dengan jabatan gitu ya, bukan sebagai kantor ya. Dan kalau Anda lihat tadi dari konteksnya, dari konteks bacaannya gitu ya, itu juga tidak akan merujuk pada itu kok, merujuk pada kantor ya. Artinya kantor gedung yang tinggi itu enggak, karena itu memang dalam artian bahasa itu kan ada intuisi yang digunakan gitu ya. Intuisi atau gampang apa sih, feeling gitu ya, feeling. Itu feeling works ya. Jadi lihat konteksnya itu terlihat kok, nggak usah khawatir. Nanti kalau misalnya itu nggak khawatir, apa ini merujuk pada sesuatu yang ini kan tidak terlihat karena saya tidak memberikan konteksnya kan. Ini hanya penggalan kalimat saja sehingga Anda tidak bisa membedakan
Nanti kalau sudah bisa ada konteksnya, ada badan atau ada bagian dari paragraf-paragraf yang kedua, ketiga dan selanjutnya, ini akan terlihat. Terutama terlihat dari itunya apa tuh? Dari alamat yang dituju siapa, jabatannya sebagai apa, gitu. Gitu ya. Oke, baik Pak. Ya. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada saya boleh nanya lagi nggak Pak? Silakan. Take your time. Ya tadi yang bagian pertama tadi kan ada tuh yang mana ya? I have the distinct honor to convey to you. Itu kalau seandainya kita pakainya itu kan distinct kan kayak sinonimnya great gitu-gitu kan ya. Kalau seandainya kita pakai I am truly honored to convey to you, boleh nggak? Ya. Jadi intinya adalah misalnya tadi distinct gitu ya, atau misalnya kata lainnya. Jadi misalnya apa ya? Kalau misalnya ada tadi distinct masih distinct yang Maaf Pak, ya. untuk apa lebih detailnya kan distinct sama truly kan nggak sinonim ya gitu maksud saya, boleh nggak? Nah itu kan ya, I have the distinct honor to convey to you gitu ya. Sebetulnya kalau bahasa hukum itu pada dasarnya adalah kan maknanya harus sama. Maknanya harus sama ya. Maknanya harus sama. Jadi kalau misalnya Anda mau memilih misalnya kata ini ya, distinct ya. Distinct jelas artinya tidak sama, berbeda, ya artinya menonjol gitu kan ya. Sinonimnya adalah dengan big, great, huge, bla 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 gitu ya. Boleh nggak pakai big, Pak? Gitu ya. Saya rasa kalau distinct ini dengan yang merah ini adalah big ini yang paling sering digunakan ya. Saya sarankan big ini nggak digunakan. Ya. Sesial-sialnya Anda menggunakan kata great atau huge atau yang lain, tidak yang paling sering digunakan. Itu pilihannya. Nah, kalau misalnya katakanlah Anda gunakan kata yang lain dengan maknanya nggak terlalu sama, tapi mengarah ke sana, boleh saja. Karena apa? Ya, kata distinct ini hadir sebagai adjektiva. Dia hanya menerangkan saja, gitu ya. Boleh saja, sama seperti adverbia, boleh saja, gitu ya. Anda mau pakai misalnya kan particular atau in particular, terserah, gitu ya. Particular atau in particular atau misalnya in special, terserah, nggak masalah, gitu ya. Karena dia hadir sebagai kata pelengkap, gitu ya. Itu, jadi silakan saja di situ kita boleh sedikit bergaya, gitu ya. Tapi kalau yang lainnya tidak boleh. Kalau bergayanya adalah gaya dengan tetap tadi rambu-rambunya, cari kata yang paling jarang digunakan, gitu ya. Kalau yang sering digunakan itu coret dulu deh, cari yang lain, gitu. Selama kita bisa menemukan, gitu ya. Oke, ada lagi, silakan. Kalau seandainya kita pakai kan tadi kan I look forward to ya. Kalau seandainya kita pakai I'm looking forward to, itu boleh nggak? I'm looking forward to, boleh, nggak masalah. Ya. Tapi nggak boleh pakai verb ing lagi ya, habis I'm looking forward to working gitu kan? Atau I'm looking forward to work. Ya, kalau misalnya verba itu kan bertensis kan, I'm looking forward to, misalnya I'm looking forward to hearing from you, atau misalnya I look forward to hearing from you, sama. Yang pertama I'm looking forward to pakai progresif kan, iya, tetap aja diikuti oleh kata kerja yang dibendakan, gerund gitu, participle gitu aja. I look forward to pakai simple present ya, tidak menggunakan bentuk ing, tetap aja ujung-ujungnya sama ya, pakai kalau ada verba setelah kata to itu yang to-nya adalah bukan preposisi, bukan apapun itu hanya bagian dari verba, maka verba nggak bisa hadir dua-duanya
ya tanpa pembedaan tidak bisa. Misalnya I like camp, nggak bisa. I like camping. Ya. I like sing, nggak bisa. Like verba, sing verba. I like singing, gitu ya. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi mesti berbeda. Kalau misalnya I'm looking forward to dengan I look forward to, I was looking forward to, ya terserah. Tinggal gantung konteksnya, nggak masalah. Ya, ya, gitu. Baik, ngerti Pak. Terima kasih. Ya. Oke, minggu depan itu terjadwal untuk kuis ya. Jadi artinya seluruh mata kuliah saya itu yang minggu depan itu jadwalnya jadwal kuis gitu ya. Jadi I won't be available for Zoom. Pokoknya kalau saya nggak mencantumkan Zoom-nya gitu ya, alamat Zoom-nya berarti memang tidak ada Zoom gitu ya, seperti itu. Oke ya, terima kasih sudah bergabung dengan kelas Zoom kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bisa. Thank you, sir. Thank you, sir.